Lihatlah. Wang Xianzhen sedang di perjalanan untuk mengantar tamunya. Tiba-tiba dia menemukan seorang sopir wanita yang pingsan di jalan. Belum jelas bagaimana situasinya. Wang Xianzhen yang baik hati segera memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dan dengan cepat memeriksa situasinya. Melihat sang sopir wanita tergeletak di tanah. Dia coba membangunkannya. "Kamu masih baik, kan? Hei, apa denganmu?" Melihat adegan ini, dia tidak peduli hal yang lain. Dengan cepat membawa gadis itu ke dalam mobilnya. Kemudian langsung pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Tapi bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah membayang bahwa tindakannya akan mengubah segala sisa hidupnya. Belum sempat 10 menit kemudian, di bawah dukungan yang antusiasnya, gadis ini dibawa ke ruang gawat darurat tepat waktu. Sekarang dia menghela nafas lega. Setelah itu dia coba mencari di tasnya. Untuk lihat bagaimana menghubungi keluarganya. Jika ada nomor HP dalam tasnya, dia akan memanggil mereka datang. Dengan begitu, dia dapat pergi dengan yakin. Hasilnya, yang ada dalam dompetnya kecuali sebuah HP Nokia. Tersisa hanyalah uang tunai. Dia tidak dapat menemukan metode kontak apapun. Akhirnya dia harus menyerahkan tasnya kepada rumah sakit. Lalu pergi sendirian. Tanpa diduga sang dokter memblokirnya. Pasien meminum alkohol palsu, diagnosisnya adalah keracunan alkohol. Dia membutuhkan perawatan darurat sekarang. Dia dalam kondisi kritis, Anda harus segera menandatanganinya. Dia coba menjelaskan bahwa dia bukan kerabat pasien. Tapi perawat mengatakan padanya bahwa sekarang situasinya sangat berbahaya. Jangan buang waktunya. Jadi dia terpaksa menjadi orang yang baik sampai akhir. Segera tanda tangani namanya agar sang gadis dapat menerima perawatan darurat. Kemudian agar orang lain tidak salah paham padanya. Dia memberikan tas dan kunci mobilnya kepada sang perawat. Untuk disimpan. Tunggu sampai dia bangun, lalu kembalikan padanya ya. Dia akhirnya membayar tagihan rumah sakit untuk sang gadis juga. Lalu diam-diam pergi. Tapi begitu ini selesai, hal lain segera datang. Ketika dia kembali ke tempat dia menghentikan mobilnya. Untuk menyelamatkan orang tadi. Dia menemukan mobilnya hilang. Kemudian dia menerima pesan dari bosnya. Bahwa mobilnya diparkir secara ilegal. Sehingga dibawa pergi oleh pihak polisi. Saat ini, situasinya sangat memprihatinkan. Maaf. Perusahaan memberitahumu bahwa mulai besok kamu tidak perlu pergi bekerja lagi. Aku benar-benar tidak bisa membantumu kali ini. Dia kesulitan mencari pekerjaan. Namun sekarang dia dipecat karena tindakan penyelamatan orangnya. Dia merasa tidak adil tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat setelah itu dia pergi mencari pekerjaan lain untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan terus mengolok-oloknya. Dia melamar pekerjaan 4 hingga 5 kali sehari tetapi masih belum ada tempat yang menerimanya. Mendapatkan pekerjaan saat itu sama sulitnya dengan masuk surga. Saat ini, dia tidak punya harapan lagi untuk kota besar ini. Jadi dia bersiap berkemas untuk pulang ke kampung halaman, menanam sayuran dan beternak ayam. Sedetik kemudian, 3 pria berbaju hitam dari luar masuk ke rumahnya. Karena dia tidak tahu siapa mereka. Dia sangat ketakutan. Sebelum dia bisa bertanya siapa mereka, seorang perawat dari luar masuk dan menunjuk ke arahnya. Itu dia, silakan ikut kami. Pergilah, siapa kalian? Dan bahkan jika dia bertanya, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Ini membuatnya semakin takut. Hidup dalam masyarakat ini, orang terkadang merasa sangat tidak berdaya. Orang-orang berbaju hitam itu membawanya ke sebuah rumah besar. Mereka kemudian dengan antusias mengundangnya ke dalam rumah. Mereka terlihat seperti pengawal presiden dewan. Sekarang, dia merasa bahwa situasinya tidak baik. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, seorang paman berjas turun dari tangga. Dia terlihat seperti pemilik di sini. Dia merasa sangat tegang. Dia ingin segera bertanya. Apa yang dia maksud dengan melakukan ini? Tetapi pada akhirnya, sebelum dia angkat bicara,
Sang bos berbicara terlebih dahulu. Kamu Wang Xiansen kan? Tadi malam kamu sudah menyelamatkan seorang gadis di jalan. Lalu bawahnya ke rumah sakit. Iya benar. Kamu sudah menyelamatkan putriku. Kamu penyelamat putriku. Duduk saja. Ternyata paman ini adalah ayah dari gadis itu. Dia juga ketua dewan perusahaan terkenal di daerah ini. Sekarang dia merasa sedikit lebih nyaman. Sang presiden ini berbicara terus terang. Kamu sudah menyelamatkan putriku. Sekarang apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Aku akan berusaha untuk memenuhi keinginannya. Mungkin beginilah cara orang kaya menyelesaikan masalah. Wang Xiansheng adalah orang jujur yang tidak rakus akan uang. Dia memberitahu sang presiden bahwa, saya tidak bisa banyak membantu. Saya hanya menyelamatkan orang. Tanpa memikirkan balasannya. Setelah mendengar katanya, dia memiliki kesan yang baik padanya. Wang, saya sangat mengagumi martabat Anda. Sudahkah putri Anda pulih kembali? Dia sudah pulang. Setelah dia tahu tentang ini, dia benar-benar ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa bahkan jika dia harus membalikkan seluruh laut Cina Selatan, dia harus menemukanmu. Dia baru saja selesai berbicara. Seorang gadis turun dari lantai atas. Dia sangat berterima kasih atas penyelamatan nyawanya. Jadi dia ingin bertemu dengannya untuk berterima kasih. Halo, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya. Nama saya Su Chung Lei. Halo. Apa kabar? Aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Silakan duduk. Dapat dilihat bahwa Chung Lei tidak hanya berterima kasih padanya, tetapi juga memiliki perasaan yang khusus padanya. Wang Xiansheng merasa sangat bingung dan malu. Akhirnya sang presiden memberitahunya bahwa dia telah menyiapkan 2 juta yuan sebagai hadiah terima kasih kepadanya. Tanpa diduga, Wang Xiansheng juga menolaknya. Orang yang melakukan pekerjaan baik tidak perlu balasan apapun. Tindakannya ini membuat sang presiden dan gadis itu merasa sangat bingung. Tapi pada akhirnya mereka tetap menghargai keputusannya untuk merasa lebih nyaman. Meski mereka tidak bisa memberinya materi, keduanya akan tetap membantunya dalam hidup. Tuan Wang, selain mengemudi, apakah kamu memiliki pekerjaan yang lain? Saya dulu bekerja di bidang manajemen bisnis. Universitas apa yang kamu pelajari? Saya lulus dari Universitas Taido. Saat mendengar kabar ini, sang ketua menemukan topik baru. Bagaimanapun, jurusannya juga cocok dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi dia mengundangnya ke perusahaannya untuk bekerja. Pada saat ini, dia memikirkan pencarian kerjanya. Jadi dia sangat tertarik dengan undangannya. Dia juga mengatakan dia ingin mulai dari nol. Dia tidak ingin mendapatkan pekerjaan itu karena bantuannya. Dengan begitu, mulai sekarang ia mulai menjalin hubungan dengan keluarga bosnya. Sekarang, untuk memudahkan pergi kerja dan pulang kerjanya, bos telah mengaturkannya sebuah kamar di dekat perusahaannya. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya telah datang. Ini benar waktu untuk dia. Kemudian, dia akhirnya menemukan pekerjaan keahliannya. Dia mulai mengabdikan dirinya pada perusahaan. Tidak butuh waktu lama untuk terbiasa dengan pekerjaan itu. Prestasinya luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah, dia baru bekerja kurang dari setengah bulan, tapi telah banyak kontribusi kepada perusahaannya. Xiansheng, menurut rekomendasimu, aku sudah segera menyelidiki situs web itu. Kemudian menemukannya benar-benar situs web palsu. Pihak polisi sedang dalam proses penangkapan mereka. Kamu sudah membantu perusahaan menghindari kerugian yang besar. Ayahku menghargai kewaspadaanmu. Jadi dia mengundangmu ke rumah untuk makan hari ini. Harus mengatakan, orang-orang dari jurusan apapun harus bekerja di jurusan itu. Dalam pekerjaan yang tepat dengan jurusannya, dia berkembang sangat cepat. Prestasinya semakin baik. Karena tidak ingin menyia-nyiakan bakat, sang presiden menyuruh putrinya untuk membawa Wang Xiansheng ke rapat dewan-dewan hari ini. Dia berniat memberinya posisi baru.
Sekarang mari kita mulai rapat hari ini ya. Saya secara resmi mengizinkan Wu Wang Xiansen menjadi Wakil Manajer Umum Departemen Pengembangan Perusahaan. Dalam waktu singkat, Wu Wang Xiansen telah mencapai ketinggian baru dengan usahanya sendiri. Mungkin semua yang dia mendapatkan saat ini, sebagian karena dia melakukan hal yang benar dan pada waktu yang tepat. Di tempat kerja, Chung Lei adalah rekan kerja Wu Wang Xiansen. Namun dalam hidup, keduanya menjadi teman dekat satu sama lain. Chung Lei tidak hanya mengaguminya, tetapi juga secara bertahap mengembangkan perasaan padanya. Suatu hari, dia menemukan alasan untuk memberikan kenang-kenangan cinta. Aku tidak bisa menerima hadiahmu lagi. Tadi, kamu sudah. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan bahagia. Kalau gitu, terima kasih Wakil Ketua. Jangan panggilku Wakil Ketua. Panggil Chung Lei aja. Memanggil seperti itu akan terdengar lebih dekat. Pada saat ini, dia malu dengan kejujurannya, pipinya memerah. Untungnya ada juru kamera di ruangan itu. Kalau tidak, pria itu mungkin akan menggali sebuah lubang lalu masuk ke dalamnya. Untuk menghilangkan suasana canggung ini, dia mencoba mencari topik lain. Aduh, apakah kamu sudah sembuh? Sekarang lebih baik. Pokoknya tidak ada masalah lagi. Kalau gitu, kamu harus lebih hati-hati ya. Sejujurnya, kaulah yang perlu tinggal di rumah dan istirahat beberapa hari lagi. Saat kamu benar-benar sembuh, kamu dapat bekerja lebih efektif. Beberapa kata perhatian darinya membuat Chung Lei sangat tersentuh. Hatinya lagi bergejolak di depannya. Sebelum dia pergi, sang gadis mengundangnya makan malam bersamanya. Di hadapan undangannya, dia benar-benar tidak bisa menolak. Dia akhirnya menerimanya. Mereka naik Benz, pergi ke restoran kelas atas untuk makan malam. Saat makan, melihat dia yang pilih-pilih makanan, Wu Wang Xiansen mengucapkan beberapa kata perhatian seperti seorang ayah. Ini membuatnya merasa sangat bahagia. Jangan hanya melihatku makan. Kamu harus makan juga. Makan sepotong demi sepotong untuk merasakan kenikmatannya. Aku duduk di sini melihatmu makan. Melihatmu makan dengan gembira. Aku juga merasa senang. Kata-katanya benar-benar menakjubkan. Orang lain, kata-katanya mudah disalahpahami. Membuat seorang gadis kuat seperti dia juga tersipu. Pada saat yang sama, perasaan Chung Lei terhadapnya semakin meningkat. Tidak ada pria yang pernah mengatakan kata-kata ini kepadaku. Aku bilang begitu, apakah kamu tidak senang? Bukan, aku sangat senang. Dapat dilihat bahwa sekarang dia sudah jatuh cinta padanya. Tapi sebenarnya Wu Wang Xiansen belum banyak menanggapinya. Kata-katanya barusan hanya untuk menghilangkan suasana canggung ini. Tapi Chung Lei tidak merasa terkejut sama sekali. Dia aktif menyerangnya. Dia berharap dengan hati yang tulusnya dapat membuat Wu Wang Xiansen jatuh cinta padanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ayo tonton terus ya. Chung Lei mengajaknya melihat laut. Chung Lei ingin mengetahui pikiran sebenarnya di hatinya. Jadi dia pakai trik. Dia menceritakan kisah cintanya yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, dia nona muda dari keluarga kaya. Sehingga banyak pria yang hanya berani diam-diam mencintainya tetapi tidak berani untuk benar-benar memulai hubungan dengannya. Dia berpikir bahwa dia akan melajang sampai usia tua. Xiansen juga merasa kasihan padanya. Dia langsung menghiburnya. Orang yang kamu cintai pasti sedang mencarimu. Meskipun kamu tidak tahu di mana dia, aku yakin akan ada hari di mana kalian berdua akan berpegangan tangan. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku telah menemukan orang itu. Siapa dia? Ialah kamu. Pada saat ini dia ditakut-takuti pengakuan yang terus terangnya. Takut sehingga pikirannya kabur. Dia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia bilang dia sangat mencintainya.
Tapi Xian Shen masih belum menjawab. Aku tidak pantas untukmu. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Kamu tidak perlu menyembunyikan. Atau menekan diri sendiri. Aku mencintaimu. Dengan begitu, Chung Lei sudah mengambil tindakan terlebih dahulu. Yang langsung membekukan Xian Shen. Chung Lei mengatakan kepadanya bahwa cinta tidak membutuhkan alasan apapun. Dia sendiri sangat ingin bersamanya. Aku ingin bersamamu. Dia ingin bersama pria yang begitu jujur dan baik hati. Selama sisa hidupnya. Bagi Xian Shen, kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba. Pada akhirnya dia meneteskan air mata dan menerima cintanya. Dia mungkin jatuh cinta padanya. Pada pandangan pertama juga. Sehingga cinta di antara keduanya semakin dekat. Mereka sering menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Keduanya bukan hanya rekan kerja, tapi juga sepasang kekasih yang saling menjaga dalam hidup. Membuat orang lajang kagum. Sudahkah kamu merasa lebih baik? Perawatanmu adalah obat terbaik di dunia ini. Orang yang memiliki perasaan satu sama lain akan tetap bersama. Keduanya dengan cepat menikah. Mengetahui hal itu, sang presiden sangat puas. Karena penerusnya sudah muncul. Apalagi Wang Xianzhen adalah orang yang paling dia sukai. Setelah mendapat restu sang ayah, upacara pernikahan antara Chung Lei dan Xianzhen diadakan. Biarkan orang melihat kebahagiaan mereka. Untuk menerima berkah dari mereka. Akhir film memberitahu kita satu hal bahwa orang baik akan bertemu hal yang baik. Jika keberuntungan belum datang, mungkin memang belum waktunya.